Shalom adik-adik. Shalom. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali. Nah, gimana kabarnya adik-adik? Pasti Luar biasa. Sehat-sehat ya? Iya pastinya. Amin. Puji Tuhan ya. Nah, pada saat sekarang ini sekolah minggu akan dimulai. Iya. Minggu lagi Oh adik-adik. iya, kembali minggu. Nah, kembali minggu lagi setiap Minggu jam jam 7 jam sudah 7. bisa dibuka di YouTube GITC Pati. Nah, sebelum kita bersama-sama kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Kita memuji Tuhan, tolong ayo siapkan di depan HP kita bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Berdiri ya Bu ya. Ya, Berdiri. Berdiri ya, berdiri ya. Kita menyanyi sukacita ya Mas ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ayo ada damai Adalah sejahtera damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku. Ayo aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Sama-sama pujikan, marilah bergembira. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Ayo bergembira kan? Iya, ayo dengan senyum dan gembira. Amin, kita diberi sehat ya. Iya. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Sebelum kita lebih bersemangat lagi memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu bersama-sama, dikirukan ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesehatan. Pada saat ini Tuhan, kami akan beribadah sekolah minggu melalui media online ini. Kami berserah kepadamu Tuhan. Engkau memberkati kami. Menjamah hati kami. Sehingga kami mendapatkan berkat. Daripadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih bergembira lagi, yaitu kita pujikan hati yang gembira karena kita diberi sehat. Hati yang gembira adalah obat. Iya, kita semua harus saling mencintai. Belum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Yesus cinta semua anak. Ayo, Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Minta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Nah, sekarang silahkan duduk semuanya. Terus siapkan Alkitab. Ya, kita bersama-sama akan mendengarkan firman. Yang dibawakan oleh siapa, Mas? Bapak Pendeta Andrian MTH. Temanya apa, Bu Karmina? Peduli kepada sesama. Iya, diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Shalom adik-adik, apa kabar? Berjumpa lagi pada saat ini di dalam ibadah sekolah minggu. Biarlah pada saat ini kita semua terus semakin belajar, semakin setia, belajar untuk semakin mengerti perintah Tuhan, firman Tuhan di dalam Alkitab, terus kita pahami dan kita mengerti, supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan.
sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, adik-adik, kita berdoa dulu ya. Ikuti doa ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami boleh bersama-sama diberi kesempatan dan waktu untuk kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, sehingga kami mengerti, memahami, dan dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada hari ini adik-adik, tema yang akan kita bersama-sama renungkan adalah bagaimana kita bisa memiliki kepedulian kepada sesama. Kita mau belajar bagaimana kita bisa mengasihi, kita bisa memperhatikan, bisa menolong orang lain. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Firman Tuhan demikian. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Adik-adik, kisah tentang Lazarus yang miskin dengan orang yang kaya, yang kikir, yang tidak peduli dengan kehidupan orang lain, benar-benar menyentuh hati kita. Sebelum kita bersama-sama membahas lebih jauh firman Tuhan ini,
Adik-adik, ada satu buah film yang bisa memperjelas supaya adik bisa benar-benar memahami firman Tuhan ini. Silahkan disaksikan, nanti setelah itu kita bahas firman Tuhannya. Selamat menyaksikan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana? Sudah disaksikan ya? Tadi kita melihat bersama-sama ada burung yang berusaha mencuri, apa itu tadi? Cacing dari seorang nelayan yang sedang memancing. Tetapi pada saat itu anjing dari nelayan ini berusaha untuk mengusir si burung tersebut. Tetapi ternyata kenapa si burung ini ingin mengambil cacing dari nelayan ini? Karena apa? Untuk memberi makan anak-anaknya. Karena ketika diberi ikan tidak mau, tetapi maunya makan cacing. Anak-anak burung suka makan cacing atau ulat, ya. Tetapi ketika apa? Ketika si anjing dari nelayan ini melihat betapa burung ini berusaha untuk memberi makan anak-anaknya, akhirnya hatinya tersentuh. Hatinya dipenuhi dengan kepedulian, dengan belas kasihan. Akhirnya apa? Cacing itu diberikan kepada si burung, sehingga si burung bisa memberi makan anak-anaknya. Dan tadi lihat, sebagai balasannya, si anjing dan si nelayan ini diberi ikan yang banyak oleh burung tersebut. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita. Seperti halnya tadi, kisah Lazarus yang miskin, dan juga dengan orang yang kaya, yang kikir, yang tidak peduli, yang pelit tadi. Benar-benar apa? Benar-benar hukum tabur tuai itu sangat terjadi atau berlaku bagi kita semua. Kalau kita berbuat baik, kita peduli, kita memperhatikan orang lain, maka kita juga akan menerima yang baik. Suatu saat kita akan dipedulikan, kita akan diperhatikan, kita akan dikasihi oleh orang lain. Tetapi ketika kita tidak berbuat baik, kita berbuat jahat, kita pelit, kita kikir, dan kita tidak mau menolong sesama kita, maka dimanapun kita berada, kita tidak akan menerima yang baik. Adik-adik, pada saat ini kita mau sama-sama belajar
Belajar untuk apa? Belajar untuk bisa peduli kepada sesama kita. Kalau kalian punya teman lagi membutuhkan sesuatu, kalian bisa tolong, kalian bisa bantu. Mereka yang sedang sedih, mereka yang sedang kesusahan, kalian juga bisa tolong mereka. Oleh karena itu, mari, jika kalian ingin diperdulikan, dikasihi, dicintai, diperhatikan oleh orang lain, mari kita terlebih dahulu peduli kepada sesama. Apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk orang lain, bukan untuk kita, bukan untuk manusia, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari, selamat memperdulikan sesama kita. Selamat mengasihi, memperhatikan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami diberi pengertian, pemahaman yang benar. Bagaimana kami harus peduli dan memperhatikan sesama kami. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika kami melakukan yang baik, maka kami juga akan menerima yang baik. Jika kami melakukan yang jahat, maka kami juga akan menerima yang jahat. Oleh karena itu, ajar kami semua untuk bisa peduli, bisa memperhatikan, bisa mengasihi, bisa mencintai sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik, tetap semangat, tetap sehat, terus belajar, dan terus giat di dalam Tuhan. Amin. Tasi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Iya, mendengarkan dengan baik. Karena itu sesuai dengan tema pada saat ini kita bersama-sama akan memuji rukun cinta satu sama lain. Ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan Tuhan di dalam buktinya. Tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya. Ayo yang semangat, ayo. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya. Pada saat ini mari kita bersama-sama mempersembahkan persembahan kita, mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu dengan mengumpulkan persembahan bisa dimasukkan di dalam amplop, langsung dititipkan kepada saudara atau orang tua, dibawa ke gereja. Itu ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, yuk kita di dalam persembahan kita memuji persembahan kami. Padamu ya Tuhan.
marilah sekali lagi kita serahkan ucapan syukur ini kepada Tuhan. Persembahan kami padamu ya Tuhan, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Shalom anak-anakku semua. Shalom. Ayo kita berdoa. Ayo. Tuhan Yesus, pada hari ini ya Bapa, kami bersama-sama guru-guru sekolah minggu dan anak-anakku datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu memberkati, menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada hari ini kami berdoa untuk anak-anakmu dan semua guru yang ada di sini, para orang tua kami. Saya mohon Tuhan berkati semua Tuhan. Lebih-lebih Tuhan pada hari ini, pada tahun-tahun ini, bulan-bulan ini, anak-anakmu selalu di rumah Tuhan, mungkin jenuh Tuhan. Tapi kami percaya hanya di dalam nama Tuhanku Yesus, anak-anakmu ini akan punya damai sejahtera, sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus ya Tuhan anak-anakmu di mana saja berada. Dan kami pun percaya hanya di dalam nama Tuhanku Yesus, kami semua akan terluputkan bencana ini. Dan pada hari ini saya mohon Tuhan, lepaskan semua bencana-bencana di muka bumi ini Tuhan. Biarlah anak-anakmu ini Tuhan selalu berduka. Jangan karena corona ini Tuhan, tapi anak-anak akan bersuka cita karena namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada hari ini juga anak-anakku sudah memberi persembahan sebenarnya sedikit. Tapi kami percaya Tuhan memberkati, maka persembahan sedikit ini akan menjadi banyak dan akan berguna untuk pelebaran namamu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Masih banyak Tuhan yang akan kami utarakan, namun akan tahu apa yang direncana anak-anakmu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, saya memohon dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita ucapkan, kita doakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo kita pujikan Bapa, terima kasih. Membaca firman, rajin belajar. Tuhan memberkati. Dadah. Ketemu lagi minggu